Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham atau updatean dari minggu yang lalu, yaitu saham Gotoh, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau video ini saya record di tanggal 20 di hari Sabtu, jadi mulai berlaku di tanggal 22 Januari sampai saya update lagi di minggu depan. Sebelum masuk ke analisanya, saya juga izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram free, jadi jika teman-teman berminat, boleh nanti join ke channel Telegram tersebut, karena di sana saya membagikan analisa harian tentang saham-saham yang menarik. Kemudian saya juga membagikan list-list saham yang menarik juga, seperti menu sore, menu scalping di pagi hari, dan juga big akumulasi setiap harinya di malam hari. Jadi, jika teman-teman berminat, boleh nanti join ke channel Telegram tersebut melalui link yang ada di deskripsi. Nah, untuk video ini analisanya kita mulai dari saham Gotoh terlebih dahulu. Untuk Gotoh boleh kita lihat di sini, ternyata analisa kita di minggu yang lalu kurang tepat ya di sini. Boleh kita lihat, walaupun sempat di tanggal 17 Januari di hari Rabu hampir di breakdown support trendline-nya, akan tetapi harga mampu bergerak naik kembali, dan secara trading plan-nya sudah stop loss, jadi kurang bagus untuk konfirmasinya di sini. Walaupun secara teknikalnya sudah bagus, sudah bisa breakout resisten trendline-nya, akan tetapi mampu breakdown supportnya, akhirnya di sini bergerak turun kembali. Untuk pandangan saya, Gotoh 1 minggu ke depan masih akan berpotensi untuk turun, ke area support di sini yang saya tandai di harga 82 dan juga 84. Nah, boleh kita lihat untuk Gotoh setelah mencapai support ini, harga selalu dipantulkan atau di reject. Jadi nanti untuk teman-teman boleh nanti memantau support 82 dan juga 84 ini. Nah, jika nanti di sini ada rejection seperti candle bullish dan juga wick seperti ini, wick yang panjang, menurut saya untuk Gotoh boleh nanti masuk dengan target di 89. Maka untuk Gotoh boleh memantau untuk 1 minggu depan area support 82 dan juga 84. Jadi semisal nanti untuk Gotoh menandakan rejection di area ini, tentunya menurut saya akan turun dulu, memasuki area support. Lalu jika ada rejection, berpotensi dipantulkan ke resisten 89 dan juga resisten di sini di 92. Akan tetapi perlu juga diperhatikan, jika nanti Gotoh bisa breakdown support 82 ini, perlu juga diperhatikan atau dipantau. Semisal nanti bisa di breakdown support 82 ini, maka lebih baik keluar dari Gotoh, karena akan berpotensi turun lebih dalam ke support selanjutnya di sini, yaitu di 76 dan juga 73. Maka untuk Gotoh boleh nanti memperhatikan support 82 dan juga 84, kemudian resisten 89 sampai 92. Untuk pergerakan naik selanjutnya pada Gotoh, tunggu harga bisa breakout dulu resisten 82 ini. Jika bisa di breakout, maka Gotoh akan bergerak naik, melanjutkan naiknya sampai ke 97. Akan tetapi menurut saya akan lebih cenderung turun dulu memasuki area support, lalu nanti bergerak naik, atau nanti bergerakan sideways, bisa bergerak sideways di area 82 atau 84 sampai 89 dan juga 92. Maka dari itu, jika kita hitung area sideways-nya berpotensi kurang lebih 10%, 7 sampai 10%. Jadi boleh nanti memanfaatkan untuk saham Gotoh buy di area support, lalu jual di area resistennya. Tentunya sebelum masuk, teman-teman harus memperhatikan
konfirmasi dulu seperti yang tadi ada candle bullish atau candle rejection yang menandakan wick seperti ini atau ekor. Jadi nanti boleh memantau area-area ini pada saham Goto. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman. Aman Mineral Indonesia, boleh kita lihat di sini. Untuk Aman secara trading plan kita masih bagus dan running sekitar, jika kita hitung dari entry di minggu yang lalu, running sekitar 2%-an. Jadi masih bagus secara trading plan ini. Dan kemungkinan untuk Aman masih berpotensi naik ya. Bisa naik ke area target kita. Bisa naik ke sini. Jadi untuk Aman secara candlestick yang di sini kurang bagus, akan tetapi masih di hari Jumat kemarin ditutup 0% ya. Masih bergerak sideways, jadi untuk Aman masih berpotensi untuk naik. Boleh kita lihat di hari Kamis membuat bullish engulfing, yang dimana ini menjadi suatu konfirmasi kalau Aman berpotensi melanjutkan naiknya. Jadi untuk Aman kita masih menggunakan analisa minggu yang lalu. Selagi bisa bertahan di atas support 7050, maka Aman sangat berpotensi naik ke arah target di 7650 sampai 7875. Dan jika teman-teman ada yang masuk di area entry analisa minggu yang lalu, boleh nanti hold dan memantau area support 7050. Nah, semisal nanti support 7050 bisa di breakdown, maka lebih baik keluar dari Aman karena berpotensi melanjutkan turun ke area support 6600 sampai 6800. Akan tetapi secara pergerakannya yang di sini masih dominan untuk bergerak naik, karena boleh kita lihat resisten sebelumnya yang di sini sudah di breakout oleh Aman. Jadi untuk Aman akan lebih berpotensi bergerak naik atau nanti membuat pola uptrend. Ini merupakan higher high, lalu turun nanti membuat higher low, turun untuk retest atau koreksi, lalu melanjutkan naiknya nantinya. Kan tetapi secara pergerakannya di sini, menurut saya akan lebih cenderung bergerak naik dulu ke arah target, lalu nanti bisa dipantulkan ke area support kita. Jadi untuk Aman boleh nanti memantau yang pertama support 7050. Jika di breakdown lebih baik keluar dari Aman. Dan secara trading plan-nya juga stop loss di 7000. Dan juga memperhatikan area resistennya yang menjadi area target di 7875 sampai 7650. Jika nanti mencapai target dan menandakan rejection, maka sebaiknya keluar juga dari Aman karena sudah memasuki area resisten dan berpotensi dipantulkan untuk koreksi. Jadi nanti boleh memantau area-area ini pada saham Aman. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Untuk Brand boleh kita lihat di sini. Untuk Brand juga masih boleh kita lihat. Untuk Brand tidak setelah mencapai support 4160, boleh kita lihat harga bergerak naik sampai resisten di hari Kamis mencapai resisten 5925. Dan boleh kita lihat setelah mencapai resisten ini harga bergerak turun, dan juga analisanya saya bagikan di premium. Teman-teman request di situ dan saya bagikan. Hati-hati untuk Brand karena sudah mencapai resisten 5925. Dan boleh kita lihat setelah mencapai resisten ini harga bergerak turun di hari Jumat sekitar 9%-an. Jadi tentunya jika harga sudah memasuki area resisten, kita perlu memperhatikan atau memantau apakah harga bisa breakout. Jika bisa breakout tentunya akan sangat bagus, akan tetapi jika menandakan rejection, maka jika kita masuk di pucuk akan keseret sangat dalam apabila tidak melakukan stop loss atau cut loss. Dan di sini balik lagi ke Brand. Untuk Brand berpotensi turun ke area support di sini.
4.610. Nah, untuk brand berpotensi turun ke area support ini karena membuat pola candle juga di sini, yaitu bearish engulfing. Boleh kita lihat di sebelumnya juga di sini membuat pola bearish engulfing yang dimana di kemudian harinya, di besoknya harga bergerak turun. Dan untuk brand juga berpotensi seperti itu karena adanya pola bearish engulfing, maka brand berpotensi turun kembali, berpotensi turun ke support 4.610 dan juga 4.160. Berpotensi turun ke area ini karena adanya pola bearish engulfing di sini. Jadi akan lebih berpotensi untuk turun dulu. Menurut saya area yang bagus masuk ke saham brand boleh nanti menunggu di area di mana ini 3.570 sampai 3.880. Boleh nanti menunggu di area ini untuk masuk ke saham brand, atau menunggu pola-pola seperti ini yang dimana ada pola candlestick bullish, atau melihat di time frame 1 jamnya. Di premium juga saya membagikan. Nah, di premium juga saya membagikan kalau brand berpotensi naik di tanggal 18 adanya di sini harga bisa breakout trendline di sini. Di breakoutnya trendline ini dan menjadi sebuah konfirmasi untuk brand bisa melanjutkan naiknya. Nah, boleh kita lihat di sini untuk pergerakan brand di time frame 1 jamnya masih lebih dominan bergerak turun. Jadi untuk brand menurut saya akan turun dulu. Boleh nanti memantau di support-support ini di harga 4.610 kemudian 4.160. Untuk brand berpotensi turun ke area support ini, atau kita gunakan saja sebuah area. Nah, di sini. Sebentar. 320 sampai 4450. Nah, untuk brand berpotensi turun memasuki area ini. Jadi boleh nanti memantau untuk brand. Jika nanti mencapai area ini, jika menandakan rejection, maka boleh nanti masuk ke saham brand dengan target di 5.300. Akan tetapi secara pergerakannya di sini, maka brand akan lebih berpotensi turun ke area demand-nya dulu, area demand ini. Kemudian bisa nanti bergerak naik. Akan tetapi jika nanti bisa di breakdown, maka brand akan melanjutkan turunnya sampai ke area demand selanjutnya di sini. Nah, boleh nanti memantau area-area ini pada saham brand. Nah, tentunya untuk brand, jika ingin bergerak naik selanjutnya, tunggu harga breakout dulu, resisten 5.000, 5.925. Jika bisa di breakout, maka brand bisa naik ke sini, ke area supply di 6.500-an. Jadi nanti boleh memantau area-area ini pada saham brand. Kemudian saham yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT boleh kita lihat secara analisa minggu yang lalu. Saya membagikan juga. Di sini, saya membagikan trading plan-nya juga. Yang dimana trading plan ini masih sangat bagus. Sudah hit target. Di sini kita buy di sekitar 1045. Buy di 1045. Kemudian stop loss di 995 dan target di 1150. Dan boleh kita lihat sudah hit target dan profit sekitar 10%-an. Dan juga di premium kita juga masuk menggunakan trading plan ini dan profit juga sekitar 10-11% karena kita masuk lebih bawah di 1030. Dan boleh kita lihat mungkin teman-teman juga saya tanyakan di grup Telegram atau channel Telegram, mereka juga pada cuan menggunakan trading plan ini. Jadi sangat bagus ya, memanfaatkan masuk di area demand dan harga bergerak naik ke resistennya. Dan di sini untuk BRPT boleh kita lihat menggunakan adanya sebuah candle bearish di sini, tetapi menurut saya lebih bagus dari brand.
Untuk BRPT masih berpotensi naik, bisa nanti tes ke area supply-nya ini atau resistennya. Ke area resisten jika bisa bertahan di area yang ini. Saya buatkan area di sini. Di harga 1055 sampai 1075. Untuk BRPT jika nanti bisa bertahan di atas area ini, maka masih sangat berpotensi naik ke area resisten kita atau targetnya di 1135 sampai 1160. Jadi untuk BRPT masih berpotensi naik ke area resistennya di sini. Akan tetapi jika nanti area demand ini bisa di breakdown, maka untuk BRPT berpotensi turun ke support di 1010. Nah, maka dari itu untuk BRPT boleh nanti memantau area ini 1055 sampai 1075. Jika di breakdown, maka akan lanjut bergerak turun, akan tetapi jika tidak dan menandakan rejection, maka BRPT berpotensi naik ke area resistennya di sini. Ke area resistennya di sini. Nah, yang ini. Maka dari itu boleh nanti memantau area demand ini. Jika ada rejection, menurut saya masih sangat bagus untuk masuk. Boleh nanti masuk dengan target di area resisten dan stop loss di bawah dari demand-nya. Untuk pergerakan naik selanjutnya pada BRPT, tunggu harga breakout dulu, resisten 1160. Jika bisa di breakout, maka untuk BRPT berpotensi naik sampai 1310 sampai 1360. Dan di sini juga boleh kita buatkan trading plan-nya. Buy on breakout. Stop loss di bawah dari support 1135. Kemudian target di area supply atau resisten 1310. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat bagus. 1:2, yang dimana untuk risk-nya 5% dan untuk profit-nya sekitar 10%. Jadi masih sangat bagus jika nanti bisa breakout resisten 1160. Nah, boleh nanti memantau area-area ini pada BRPT. Perlu juga diperhatikan kalau pergerakan BRPT masih dalam pergerakan uptrend. Nah, boleh kita lihat, saya gambarkan support trendline di sini. Boleh kita lihat masih dalam pergerakan uptrend, jadi BRPT masih lebih dominan untuk bergerak naik. Boleh nanti memantau area-area ini pada BRPT, area demand 1055 sampai 1075, kemudian resisten 1160. Lanjut ke saham yang kelima, atau yang terakhir, yaitu PTRO, atau Petro. Boleh kita lihat, di sini secara trading plan kita tidak mengenai area entry ya. Boleh kita lihat, tidak mengenai area entry, dan di tanggal 16 membuat pola candle bullish engulfing di sini, lalu bergerak naik sampai ke resisten 5250. Dan boleh kita lihat setelah mencapai resisten ini, harga menandakan rejection, dan di hari Jumat close minus 5%. Jadi untuk PTRO masih cenderung bergerak turun dulu. Boleh kita tarik sebuah trendline di sini yang menghambat pergerakan naik PTRO di hari Jumat kemarin. Untuk PTRO bisa turun ke area support kita di sini di 4.770 sampai 4.590. PTRO berpotensi turun dulu ke area support di sini sebelum nanti melanjutkan naiknya. Jadi nanti turun dulu ke area support, lalu bergerak naik dan berpotensi breakout resisten trendline ini. Saya ganti dulu supaya tidak warna biru semua di sini. Saya ganti warna hitam. Nah, jadi nanti untuk PTRO berpotensi turun dulu ke area support, lalu nanti jika menandakan rejection di area support ini, maka PTRO berpotensi bergerak naik kembali, lalu berpotensi juga breakout resisten trendline di sini yang berwarna hitam. Kenapa saya menganalisa seperti itu?
Karena pergerakan PTRO di sini boleh kita lihat masih dalam pergerakan uptrend ya. Uptrend masih membuat harga high, harga low, harga high. Dan penurunannya di sini menurut saya membuat harga low sebelum melanjutkan naiknya. Jadi nanti berpotensi bergerak naik kembali sampai ke area supply-nya di sini. Akan tetapi pergerakan naiknya ini akan valid jika masih bisa bertahan di area demand yang ini. Area demand 4250 sampai 4380. Nah, jika nanti area demand ini bisa di breakdown, maka PTRO akan bergerak turun ke area support di 3.800 sampai 4.000-an. Jadi, boleh nanti memantau untuk area-area ini. Dan juga perlu diperhatikan kalau penurunnya ini merupakan sebuah koreksi dari PTRO. Karena seperti yang tadi yang saya katakan, karena pergerakan PTRO masih dalam pergerakan naik, dan penurunannya ini masih dalam koreksi normal atau penurunan normal. Jadi, masih akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Maka dari itu, boleh nanti memperhatikan area-area ini pada saham PTRO. Jika ingin membuat trading plan-nya, lebih baik buy di area demand seperti trading plan minggu yang lalu, buy di area demand, kemudian stop loss di bawah dari demand-nya. Lalu dengan target boleh di resisten 5.250. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat bagus. 1/3, untuk risk-nya 5,71% dan untuk reward di 21%. Jadi masih sangat bagus secara trading plan ini. Nah, boleh nanti memperhatikan area-area ini pada saham PTRO. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan atau saran untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jadi nanti boleh menganalisa ulang analisa ini. Sekian dari saya, terima kasih.